Nama saya Septianti Estiparapura dengan NIM 2314201165. Saya dari kelas A5 semester 3. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan maternitas dengan dosen pengampu Darsti Samugi Eskep M+. Baik, jadi pada saat ini saya akan memberikan edukasi kesehatan tentang gangguan kesehatan mental. Baik, kita masuk dalam jenis dan gejala gangguan kesehatan mental. Jadi, gangguan kesehatan mental kebanyakan sulit dikenali dan bahkan seringkali tidak disadari oleh penderitanya sendiri. Berbagai jenis gangguan kesehatan mental bahkan lebih dapat dideteksi oleh orang terdekat. Jadi, apa saja gangguan kesehatan mental yang sering terjadi? Jadi, yang pertama yaitu gangguan kecemasan. Jadi, gangguan kecemasan ini merupakan kondisi mental yang ditandai dengan kecemasan berlebihan, berlarut-larut, dan sulit untuk dikendali. Orang dengan gangguan kecemasan akan sering merasa khawatir dan cemas dalam berbagai hal, bahkan tanpa alasan yang jelas. Kecemasan ini bisa dirasakan hampir setiap hari selama berminggu-minggu. Yang kedua, depresi, di mana gangguan kesehatan mental ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang bisa berlangsung selama berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Jadi, untuk menegakkan diagnosa depresi dibutuhkan 2 di antara 3 gejala utama yang berlangsung minimal selama 2 minggu, yaitu suasana hati yang depresif atau murung, hilangnya minat dan kegembaraan, serta berkurangnya energi. Gejala-gejala lainnya yang dialami penderita adalah yang pertama, perubahan nafsu makan, yang kedua, gangguan tidur yang bisa berlebihan atau kurang dari lama tidur biasanya, yang ketiga, menurunnya kemampuan berkonsentrasi, yang keempat, ketidakmampuan membuat keputusan, yang kelima, rasa tidak tenang, yang keenam, perasaan tidak berguna, yang ketujuh, merasa bersalah atau putus asa, dan yang kedelapan, memiliki kecenderungan menyakiti atau bunuh diri. Yang ketiga yaitu gangguan psikosis, merupakan gangguan mental yang ditandai dengan adanya gangguan kemampuan menilai realita, disertai dengan gangguan reaksi emosional, komunikasi, dan daya, disabilitas atau ketidakmampuan dalam berhubungan dengan orang sekelilingnya, di mana kapasitas mental seseorang, respon atau reaksi emosional, kemampuan menilai realita, komunikasi, dan hubungannya dengan manusia lain mengalami gangguan. Jadi, gangguan psikosis bisa muncul dalam bentuk itu yang pertama, mendengar suara-suara yang hanya didengar oleh dirinya sendiri. Yang kedua, bicara dan tertawa sendiri tanpa sebab. Yang ketiga, curiga berlebihan. Yang keempat, merasa dirinya seorang yang hebat, seperti presiden atau malaikat mungkin. Yang kelima, bicara kacau yang sulit dimengerti. Yang keenam, marah-marah tanpa sebab dan mengamuk. Yang ketujuh, terlalu menyendiri dan tidak mau bergaul. Dan yang ke-8, tidak mau mandi, tidak menjaga kebersihan diri, dan buang air besar atau kecil sembarangan. Kita masuk yang keempat, yaitu gangguan bipolar. Gangguan bipolar dialami oleh lebih dari 60 juta orang di dunia ini. Gangguan bipolar ditandai dengan perubahan suasana hati yang drastis. Penderita bisa merasa sangat sedih dan putus asa pada suatu waktu, kemudian menjadi sangat senang di waktu lainnya. Gejala orang yang mengalami gangguan bipolar tergantung fasenya, yaitu fase mania atau naik, dan depresi turun. Pada fase mania, penderita bipolar merasa sangat bersemangat, senang, dan pikirannya berpacu. Namun, pada saat bersamaan juga bisa merasa gelisah, sensitif, dan mudah tersinggung. Pada fase ini, penderita kerap mengalami keputusan secara emosional yang mungkin akan disesali di kemudian hari. Sedangkan pada fase depresi, penderita akan merasa sangat sedih, hampa, dan putus asa, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, dan sulit untuk mengambil keputusan. Kita masuk dalam penyebab gangguan kesehatan mental. Menurut WHO,
beberapa hal yang berpotensi menjadi faktor risiko penyebab gangguan kesehatan mental dan kejiwaan antara lain. Yang pertama yaitu faktor genetika, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor fisik, dan yang keempat faktor sosial. Beberapa faktor yang saya sebutkan tadi saling mempengaruhi dan sulit untuk menunjukkan salah satu faktor sebagai penyebab utama. Dengan demikian, untuk kepentingan pengobatan tidak diperlukan fokus berlebihan pada satu faktor sehingga mengabaikan faktor lainnya. Yang terakhir, kita masuk dalam penanganan gangguan kesehatan mental. Jadi gangguan kesehatan mental bukan vonis atau stigma yang harus dihindari. Dengan penanganan yang baik, gangguan kesehatan mental bisa diatasi antara lain dengan yang pertama, pemberian obat-obatan. Konsultasikan kepada dokter atau psikiater untuk mendapatkan resep obat-obatan yang dapat mengobati gejala-gejalanya dengan mengubah senyawa kimia pada otak. Yang kedua, psikoterapi. Melalui psikoterapi, psikiater dan psikolog klinis akan mengarahkan penderita untuk menyampaikan perasaan dan pikirannya. Yang ketiga, stimulasi pada otak. Stimulasi ini berupa terapi elektrokonvulsif, stimulasi elektromagnetik, transkranial, stimulasi saraf vagus, dan pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dalam deep brain stimulation. Yang keempat, kelompok dukungan. Jadi dengan bergabung dalam kelompok dukungan, penderita akan bertemu orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental sejenis dan sudah berhasil mengatasi penyakitnya, sehingga bisa berbagi pengalaman dan membimbing satu sama dengan yang lain. Yang kelima, yaitu perawatan di rumah sakit. Jika penderita membutuhkan pengawasan ketat terhadap gejala dan gangguan yang dialaminya, dokter atau psikiater akan menyarankan untuk menjalankan perawatan di rumah sakit. Yang keenam, perawatan mandiri, dan yang terakhir yaitu penderita gangguan kesehatan mental yang masih berada dalam tahap ringan sampai sedang bisa menjalani rawat jalan dengan obat dan terapi dari psikiater dan psikolog, namun dibutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungan untuk membantu perawatan penderita. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.